Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang sekarang ke mata kuliah hukum bisnis. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang pasar modal Indonesia. Kenapa kok di hukum bisnis itu ada materi yang berkaitan dengan pasar modal Indonesia? Karena gini, perusahaan yang sudah kita bahas-bahas kemarin dalam bentuk badan hukum, perseroan terutama dalam hal ini adalah persoalan terbatas. Ini seperti yang saya ceritakan dulu bahwa ketika perusahaan itu membutuhkan modal, salah satu cara itu adalah menjual kepemilikan. Dalam hal ini adalah kepemilikan dalam bentuk ekuitas atau saham. Kenapa itu penting ya? Karena akses pendanaan untuk pasar modal itu sangat-sangat besar ketika pendanaan itu melalui lembaga perbankan, maka likuiditas dari perbankan ini akan terkendala karena nilai yang dibutuhkan di setiap perusahaan ini sangat-sangat luar biasa besar gitu loh. Sehingga dibutuhkan yang namanya pasar modal yang dimana mempertemukan investor dalam ini investor individu atau institusi dengan perusahaan yang membutuhkan modal dalam ini adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya atau go public di pasar modal Indonesia. Jadi di materi ini ada adik sekalian, mohon Anda untuk sedikit apa namanya membuka referensi yang pernah kita bahas di mata kuliah portofolio mungkin ya. Ini adalah tentang apa namanya pasar modal Indonesia. Sejarah pasar modal Indonesia ini sebenarnya sudah sangat-sangat lama, bahkan pada saat kita dijajah oleh Belanda karena konsep pasar modal itu adalah konsep yang muncul pada paham kapitalis. Jadi kapitalis itu apa namanya dimulai dari paham yang ada di Barat ya dan Amerika, di mana pemilik modal ini adalah yang sangat-sangat memiliki kewenangan di dalam apa namanya di dalam ekonomi. Dalam hal ini untuk perusahaan ya perusahaan sehingga eh, memungkinkan pemilik-pemilik modal yang dalam hal ini adalah juga pengendali perusahaan ini diperoleh dari orang-orang yang dimana bukan pengelola. Jadi dalam hal ini adalah orang yang menyertakan modalnya kepada perusahaan, tetapi dia tidak mengelola. Tetapi dia memiliki hak dalam hal untuk memutuskan arah daripada perusahaan. Tetapi ada ada dua apa namanya, ada dua jenis. Dalam ini adalah penyertaan modal aktif dan penyertaan modal pasif. Ketika penyertaan modal dalam ini adalah aktif, maka dia akan menyertakan modal dalam bentuk ekuitas itu yaitu saham biasa. Ya, jadi apa? Dengan dia memiliki saham biasa tadi, dia bisa juga menentukan atau memiliki hak suara dalam hal menentukan arah daripada kebijakan perusahaan. Tetapi ketika dia masuk ke ekuitas dalam hal pemegang modal pasif, maka mungkin biasa yang kita sebut adalah pemegang saham preferen. Dalam hal ini adalah dia tidak memiliki hak suara, tapi dalam konsep ini dia adalah pemilik modal yang pasif. Di mana pemilik modal pasif ini memang tidak memiliki hak untuk menentukan arah perusahaan, tetapi dia punya kelebihan atau kekhususan di mana dia mendekati obligasi. Jadi, tetapi ini dalam bentuk ekuitas ya. Jadi dia akan mendapatkan imbal hasil dalam hal ini adalah dividen yang mungkin berbeda dengan pemilik saham yang saham biasa. Dia akan lebih diutamakan. Tetapi memang kelemahannya dia tidak bisa menentukan arah perusahaan. Kenapa ini apa namanya harus diketahui adik-adik sekalian? Karena gini, perusahaan ini ketika membutuhkan modal, dia minimal dia ada dua cara. Pertama adalah menerbitkan obligasi, ya kan. Terus kedua adalah dalam hal adalah menjual ekuitasnya. Ya, kalau untuk opsi untuk operasional
di perusahaan di perbankan atau apa itu adalah opsi berikutnya ya. Tetapi di pasar modal ini adalah dua opsi itu. Ketika dia memilih opsi ya ini menjual saham atau go public IPO, seperti saya jelaskan tadi, dia ada dua ya, saham preferred sama saham biasa. Dengan adanya apa namanya aktivitas seperti itu, artinya apa? Perlu diatur oleh pemerintah dalam hal ini adalah arah atau hak dan kewajiban cara main, cara mekanisme perdagangan saham atau ekuitas ini perlu diatur oleh pemerintah ya ini di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal Indonesia. Dalam hal ini adalah pasar modal Indonesia ini mempertemukan antara pemilik modal dengan perusahaan. Nah, pemilik modal ini karena kita masuk ke globalisasi ya, jadi tidak hanya orang Indonesia atau tidak hanya Badan Hukum Indonesia, tetapi juga badan hukum asing dalam hal ini adalah badan hukum yang di mana dia eh, berada di negara lain, bahkan mungkin di hampir eh, negara di apa namanya di belahan bumi yang lain ya. Ini bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dengan melakukan investasi tersebut. Tentunya eh, sekarang ini menjadi dilema ya di mana pemilik-pemilik modal ini memang banyak berasal dari negara lain sehingga tentunya ini akan menguntungkan pihak investor ya kan. Jadi diperlukan apa namanya gerakan yang dimana kita juga harus peduli tentang pasar modal Indonesia. Eh, Sekarang ada skema UMKM jauh lebih baik karena eh, ekonomi supaya tidak digerakkan oleh kapitalisme di mana kita tidak bisa menghindar itu gitu loh. Karena dalam hal penggerakan ekonomi kita diperlukan untuk alur modal tersebut ya di mana di Indonesia itu aturan hukumnya itu juga mengatur bahwa eh, apa pemilik modal itu dilindungi gitu loh, dilindungi. Jadi hal ini apa namanya perlu kita tahu aturan-aturan hukum yang mengatur tentang itu. Kalau untuk di pasar modal ya, saya ingat banget dulu ketika saya terjun di pasar modal pertama kali tahun 2005 itu, belum ada regulasi yang cukup mumpuni untuk menyelaraskan apa namanya pergerakan ekonomi antara pasar modal dan perbankan. Sehingga apa? Dulu belum ada OJK, ya, hanya Bapepam. Sehingga untuk keuangan ya itu dikendalikan oleh Bank Indonesia. Tetapi kalau di pasar modal itu di Bapepam ya kan. Tapi kalau komoditas itu di Bapepti. Sehingga apa? Mereka jalan sendiri-sendiri. Artinya apa? Ketika ada regulasi di pasar modal, belum tentu itu akan bersinergi dengan perbankan. Sehingga hal ini banyak celah yang bisa dipergunakan oleh dalam hal ini adalah pencucian uang gitu loh. Dengan adanya OJK ini cukup cukup baik gitu loh. Dengan adanya krisis 2008-2009 itu di di tahun 2011 itu dibentuk undang-undang tentang otoritas jasa keuangan. Sehingga apa memungkinkan tersinergi ya tersinergi antara semua jasa keuangan sehingga pergerakan ekonomi di Indonesia ini akan jauh lebih baik gitu loh, jauh lebih tertata. Jadi sehingga meminimalisir celah-celah penyalahgunaan wewenang oleh pemodal atau penguasa dalam hal ini adalah memanipulasi kondisi ekonomi di Indonesia. Ini adalah hal penting yang perlu diketahui oleh sarjana ekonomi karena apa? Karena aturan hukum di Indonesia ya itu harus selalu selaras dengan kebutuhan ekonomi ya kebutuhan ekonomi. Jadi sekarang muncul aspek-aspek keuangan yang lain dalam hal digitalisasi keuangan ya, muncul kripto dan lain-lain yang dimana ini nanti arahnya kapitalisme ya, keuangan ini juga akan semakin besar. Jadi
harap Anda belajar lebih detail, Anda lebih baik, lebih banyak buka wawasan. Kita nanti banyak diskusi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Minggu ini saya tidak bisa ke kampus ya. Jadi Anda dimohon untuk belajar dari rumah. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas di kelas. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.